Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskayu Anjani. Saya dari kelas C dan saya dari manajemen komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume literasi digital yang dibuat menjadi mind mapping, dan saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materinya. Kita mulai. Di sini ada literasi digital. Apa itu literasi digital? 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, dan ada prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut. Kita dimulai dari yang pertama, yaitu apa itu literasi digital. Literasi media atau kemelekan media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses. Lalu selanjutnya ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu lalu yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam ada kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Dan kedelapan yang terakhir, bertanggung jawab secara sosial. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip dasar pengembangan literasi digital. Ada 4. Yang pertama itu ada pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana, yaitu meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Lalu yang kedua ada saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan, yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Lalu selanjutnya ada faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Lalu yang terakhir ada kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read later, atau yang di bahasa Indonesia kan disimpan untuk dibaca nanti, merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpan agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada indikator literasi digital, ada di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk di sekolah sendiri dibagi menjadi tiga, ada basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Untuk basis kelas sendiri itu seperti contohnya ada jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Lalu ada intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ketiga, ada tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Lalu untuk basis budaya sekolah sendiri ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contohnya saja. Yang pertama itu ada jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada untuk basis masyarakat. Di sini untuk basis masyarakat ada 2 contoh. Yang pertama adalah jumlah sarana dan prasarana mendukung literasi digital di sekolah, dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Lalu di sini ada indikator literasi digital di keluarga. Untuk di keluarga itu contohnya adalah meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, ada meningkatkan frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Lalu selanjutnya ada indikator literasi digital di masyarakat. Contohnya adalah meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Untuk gerakan literasi digital tersebut ada 3, ada di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu mempunyai 2 sasaran gerakan literasi digital dan strategi gerakan literasi digital. Untuk strategi gerakan literasi digital sendiri itu ada 5. Ada penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik, penguatan tata kelola. Untuk gerakan literasi digital di sekolah, yang pertama itu kan ada sasaran gerakan literasi digital. Ada dibagi 3 juga, ada basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat.
basis kelas sendiri, contohnya adalah meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Basis budaya sekolah, frekuensi peminjaman buku bertema digital, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi, jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Ini sebenarnya sama kayak yang indikator literasi digital. Karena sama, kita langsung aja ke strategi gerakan literasi digital di sekolah. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi. Lalu ada penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan kapasitas fasilitator di lingkungan sekolah ditekankan kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tentang literasi digital. Pelatihan-pelatihan tersebut terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Lalu ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, untuk di sini itu ada beberapa yang belajar bermutu terkait literasi digital di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Yang kedua ada penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Yang ketiga ada penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Dan yang keempat atau yang terakhir, lalu selanjutnya ada perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Ada dua, yaitu penyediaan komputer dan akses internet di sekolah, penyediaan informasi melalui media digital. Lalu ada peningkatan pelibatan publik. Ada dua, yang pertama sharing session, lalu pelibatan para pemangku kepentingan. Untuk sharing session sendiri dapat dilakukan dengan mengundang pakar untuk berbagi bagaimana mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, dan yang ketiga itu ada penguatan forum bersama orang tua dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola ada pengembangan sistem administrasi secara elektronik atau administrasi lalu pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital. Lalu selanjutnya itu ada gerakan literasi digital. Ada dua, itu sasaran gerakan literasi digital dan strategi gerakan literasi digital. Sedangkan untuk strategi gerakan literasi digital itu ada 5. Yang pertama penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik, dan penguatan tata kelola. Untuk yang pertama ada sasaran gerakan literasi digital. Sebenarnya ada banyak, dan untuk spesifiknya saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu meningkatnya jumlah variasi bahan bacaan digital di dalam keluarga, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan digital di dalam keluarga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga juga. Lalu ada yang kedua strategi gerakan literasi digital. Yang pertama itu ada penguatan kapasitas fasilitator. Untuk penguatan kapasitas fasilitator yaitu penyuluhan tentang internet kepada orang tua. Lalu selanjutnya setelah penyuluhan tersebut agar si orang tua dapat menjelaskan literasi digital atau pengaruh internet yang baik kepada anggota keluarganya. Lalu selanjutnya ada penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, di mana yaitu menyediakan bahan bacaan terkait literasi digital di dalam rumah atau untuk anggota keluarga. Lalu selanjutnya ada perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, yaitu penyediaan komputer, laptop, gawai di dalam rumah sebagai sarana untuk mencari informasi yang baik. Lalu ada peningkatan pelibatan publik, di mana ada sharing session yang dapat dilakukan dengan mengundang pakar, praktisi, dan relawan untuk berbagi informasi tentang cara mereka mengaplikasikan media teknologi digital dalam profesi untuk sehari-hari. Lalu ada penguatan tata kelola. Yang pertama ada pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga, dan yang kedua ada pendampingan. Lalu selanjutnya ada untuk masyarakat, sama ada sasaran gerakan literasi digital dan strategi gerakan literasi digital. Yang pertama untuk sasaran gerakan literasi digital yaitu meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki oleh fasilitas publik, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan digital setiap harinya oleh masyarakat. Lalu strategi gerakan literasi digital, yang pertama ada penguatan kapasitas fasilitator, pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital,
pelatihan penulisan, dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Lalu ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang pertama ada penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Selanjutnya ada perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, yaitu menyediakan akses internet di ruang publik secara gratis, menyediakan informasi melalui media digital di ruang publik. Selanjutnya ada peningkatan pelibatan publik, ada sharing session dan pelibatan para pemangku kepentingan. Lalu penguatan tata kelola adalah membuatan kesepakatan atau aturan dan pengalokasian anggaran khusus dalam dana dan desa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebenarnya masih panjang. Hanya saja di sini saya mengambil kesimpulan-kesimpulan agar dapat dipahami, dan semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.